Jika Anda masih ragu-ragu dan tidak bisa memahami tuduhan bahwa pria Muslim secara tidak proporsional terlibat dalam kejahatan pemerkosaan, dan Anda berpikir mungkin itu hanya narasi atau propaganda sayap kanan ekstrim, dan itu tidak ada hubungannya dengan Islam, karena semua budaya itu setara, dan mungkin Islam hanyalah ideologi yang tidak berbahaya. Tapi karena itu adalah ideologi orang berkulit coklat, itulah sebabnya semua rasis dan fanatik sayap kanan mengejarnya. Jika kamu berpikir seperti itu, aku tidak menyalahkanmu, karena itulah cara berpikir yang dominan di Barat selama 3 atau 4 dekade terakhir. Itulah sebabnya kamu berpikir seperti itu. Namun, tonton video ini sampai selesai, karena kamu akan mengerti apa yang aku bicarakan. Jadi, Islam memandang seks dengan cara yang sangat berbeda. Inilah alasan mengapa ketika kamu melihat semua negara Muslim, kamu tidak melihat jenis pemberdayaan perempuan seperti yang kita lihat di Barat. Jadi, pasti ada sesuatu di dalamnya. Jelas di negara-negara Muslim, ideologi mana yang paling dominan? Itu adalah Islam. Dengarkanlah ulama Islam ini. Secara hipotetis, jika kamu memperkosa seorang gadis dan membunuhnya, lalu pengadilan di dunia ini tidak bisa membuktikannya, kemudian kamu benar-benar bertobat, apakah Allah akan mengampunimu? Dan kamu bilang, kemungkinan besar Allah akan mengampunimu, dan kamu benar. Allah bahkan bisa mengampuni apapun yang telah kamu lakukan. Jadi, sudah banyak Muslim yang berpikir bahwa, oke, meskipun aku melakukan sesuatu yang salah, Allah akan mengampuniku. Karena Muhammad memang mengatakan bahwa semua Muslim yang taat, jika mereka benar-benar bertobat, mereka akan masuk surga. Sekarang saya tahu kamu mungkin akan berkata bahwa Kristen juga seperti itu. Tapi Kristen juga punya unsur-unsur lain, di mana masyarakat Kristen tidak mendorong perilaku pemerkosaan. Sedangkan dalam budaya Islam, terutama ketika menyangkut perempuan non-Muslim, hal itu sering terjadi. Itulah sebabnya statistik tidak berbohong. Itulah mengapa kamu bahkan mempertanyakan apa hubungannya Islam dengan budaya pemerkosaan. Jika kamu telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan, dan jika kamu benar-benar bertobat serta meminta pengampunan, ada 5 kriteria yang diperlukan untuk mendapatkan pengampunan. Yang pertama, jika kamu mengakui apa yang telah kamu lakukan itu salah, bahwa dosa yang telah kamu lakukan itu salah, akuilah. Yang kedua, pastikan bahwa kamu segera menghentikannya. Yang ketiga, pastikan bahwa kamu tidak melakukannya lagi. Yang keempat, Adalah bahwa kamu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua kriteria ini terpenuhi, insya Allah Dia akan mengampunimu. Bahkan jika kamu telah melakukan dosa besar, dan jika kamu telah melakukan pembunuhan, itu adalah dosa besar. Tetapi jika kamu benar-benar bertaubat, Allah akan mengampunimu. Dan juga, satu hal lagi yang perlu ditambahkan, karena di akhir dia berkata bahwa jika kamu tidak bisa membuktikannya, kamu tahu kenapa kamu tidak bisa membuktikannya? Karena korban pemerkosaan harus menghadirkan 4 saksi laki-laki. Dan jika kamu tidak bisa menemukan saksi laki-laki, maka kamu harus mencari 2 saksi perempuan, yang pada dasarnya berarti kecuali dia diperkosa di depan 4 pria, atau 3 pria dan 2 wanita, atau 4 wanita dan 2 pria, maka dia tidak bisa membuktikan pemerkosaan. Namun, apa yang terjadi setelah itu? Tapi karena dia telah mengakui adanya hubungan seksual, maka sekarang dia akan diadili sebagai seorang zani. Artinya sebagai pezina atau pelaku zina, tergantung pada status pernikahannya. Dalam hal ini, jika dia adalah pelaku zina, maka dia akan mendapat 100 cambukan. Jika dia adalah pezina, yaitu dia sudah menikah dengan seseorang dan kebetulan diperkosa oleh seorang pria Muslim, namun tidak bisa membuktikannya karena tidak bisa menghadirkan 4 saksi laki-laki, maka dia juga akan dirajam sampai mati. Seperti yang kita tahu, Allah Maha Besar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua Anda, yaitu, apakah ini bukan ketidakadilan bagi gadis yang diperkosa dan dibunuh? Dan saya akan mengatakan tidak, karena kedua orang yang sedang menjalani ujian di dunia ini, orang yang diperkosa juga sedang menjalani ujian. Dan izinkan saya jelaskan kepada Anda bahwa Allah telah memberikan pedoman kepada wanita, bahwa mereka harus berpakaian, wanita harus berpakaian dengan sopan. Mereka harus menutupi seluruh tubuh mereka. Jadi jika rok mereka terlalu pendek, maka mereka gagal dalam ujian. Dan Anda tahu, itulah sebabnya saya tidak berhenti menyalahkan korban secara klasik, secara institusional, secara ideologis, menyalahkan korban. Kecuali bagian-bagian yang boleh terlihat, itulah iman. Sekarang, setelah memberikan semua panduan ini, dan secara hipotetis, jika gadis itu tidak berpakaian sopan, dia berpakaian tidak bermoral, yang membuat orang terangsang, dan pemerkosaan terjadi. Siapa yang harus disalahkan? Yang disalahkan adalah fisiknya. Gadis itu yang disalahkan, salahkan gadisnya.
Muhammad, pendiri Islam yang oleh umat muslim dipresentasikan kepada Anda sebagai manusia terbesar yang pernah hidup, dan banyak orang gila, progresif, kiri, dan tidak tahu apa-apa menerimanya begitu saja. Terima saja. Apa yang dia lakukan? Anda tahu apa yang dia lakukan? Inilah Muhammad. Dia sendiri memiliki budak seks. Ya, diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah memiliki seorang budak perempuan yang dengannya beliau berhubungan intim. Tapi Aisyah dan Hafsah tidak membiarkannya sendirian. Aisyah dan Hafsah adalah istrinya. Jadi bahkan istri-istrinya pun tidak senang dengan Muhammad yang melakukan itu. Dan lihat ini. Ini adalah muslim lain yang mengatakan bahwa kami memiliki tawanan perempuan sebagai bagian dari rampasan perang kami, tanpa maksud bercanda, dan kami tertarik dengan harga mereka. Jadi, tidak hanya mereka akan mengambil wanita musuh mereka sebagai budak seks, mereka juga akan menjual mereka setelah selesai. Kamu tahu, kami sudah cukup. Oke, ada begitu banyak literatur yang bisa saya bahas terus-menerus, tapi saya juga perlu menunjukkan beberapa bukti visual lagi kepada Anda. Juga seperti yang saya katakan, statistik tidak berbohong. Lihat ini, biaya bersih imigran dan tingkat pemerkosaan di Denmark. Ini adalah pada sumbu Y, kita punya tingkat pemerkosaan, dan pada sumbu X, kita punya biaya sebenarnya dari keberadaan orang-orang ini di negara Anda di Denmark. Jika Denmark berada di 1X karena itu adalah patokan dasarnya, lihat ini. Pakistan, negara dengan kinerja terendah di grafik ini, adalah 5 kali lipat. Jika Anda orang Pakistan, Anda 5 kali lebih mungkin memperkosa wanita Denmark. Ya ampun, siapa yang melakukan itu? Wanita Denmark yang malang dan cantik itu tidak menyangka hal itu akan terjadi. Dan di atas itu semua, mereka harus membayar $9.000. Dan lihat ini, semuanya, mereka semua negara muslim, sampai ke Somalia. Ya, Iran, negara Hamas. Mereka 20 kali lebih mungkin daripada orang Denmark untuk memperkosa seorang wanita. Dan biayanya $30.000. Lihat ini. Inilah sebabnya jika Anda melihat mengapa seluruh dunia barat beralih ke kanan, inilah alasannya. Ini kasus lama. Lihat ini. Seorang pria Somalia, seorang migran Afrika, maaf saya tidak tahu apakah dia benar-benar Somalia, mencoba menculik seorang gadis Inggris. Lihat ini, coba lihat ini. Lihat betapa menakutkannya itu. Dan benar-benar ada ratusan cerita seperti ini. Ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Wanita Inggris pemberani ini mencoba menghentikan pria Afrika ini dari menculik seorang gadis Inggris muda. Tapi dia gagal. Dan pada akhirnya pria itu memperkosanya. Dia akhirnya dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Dan gadis malang itu trauma seumur hidup. Aku paham maksudmu. Dia seharusnya melakukan lebih banyak. Kenapa? Gooey, bro. Kamu nggak apa-apa. Kamu kenal dia. Jadi, aku nggak tahu. Ini menunjukkan bahwa dia telah diselamatkan. Tapi David Atherton mengatakan bahwa ini terjadi di Mitcham, London Selatan. Gadis itu, saya khawatir, telah diperkosa. Dan orang yang dimaksud sedang menjalani hukuman 11 tahun. Ini bukan kejadian yang terisolasi. Oke, coba lihat ini. Lain kali kamu naik Uber. Sayangnya saya bahkan tidak pernah naik Uber karena kebanyakan dari mereka adalah Muslim dan saya tidak ingin mereka tahu di mana saya tinggal. Jadi saya tidak memesan Uber, sayangnya. Inilah seharusnya perilaku perempuan juga, sayangnya. Maaf, dengarkan ini. Ahmed Ali Yang, berusia 8 tahun, seorang sopir Uber yang dituduh melakukan kejahatan keji. Di mana mereka meminta pengadilan menemukan alasan yang cukup untuk pemerkosaan tingkat 2 dan penculikan tingkat 1. Korban mengandalkan layanan Ali sebagai sopir rideshare untuk pulang dengan selamat. Sebaliknya, dokumen menyebutkan Ali menggunakan aplikasi Uber-nya untuk membuat seolah-olah dia telah menurunkan korban, lalu mengemudi ke lokasi terpencil di luar Olimpia ini dan memperkosa korban. Dia merasa takut jika Ali dibebaskan atau menyatakan bahwa dia akan merasa takut jika Ali dibebaskan. Dokumen penyebab kemungkinan menyebutkan bahwa keluarga korban mulai khawatir ketika wanita tersebut tidak pulang ke rumah. Ayahnya menggunakan ponselnya melacak lokasi putrinya ke tempat kejadian penyerangan dan menemukan korban dalam keadaan telanjang di kursi belakang mobil Ali.
Sementara Ali terburu-buru kembali ke kursi depan, mencoba mengenakan celananya. Bahwa ada bahaya besar bahwa terdakwa akan melakukan kejahatan kekerasan baru. Dan hal ini didasarkan pada sifat tuduhan-tuduhan ini. Dokumen menyatakan bahwa keluarga korban memukuli Ali dan setidaknya 2 tembakan dilepaskan. Para penyelidik mengatakan Ali mencoba melarikan diri dari tempat kejadian, meskipun petugas medis mengatakan dia membutuhkan pertolongan. Di pengadilan, Ali masih memiliki perban di tangannya. Di dekat lokasi penyerangan, saya berbicara dengan seorang ayah yang mengatakan kepada saya bahwa sangat mengerikan mendengar apa yang terjadi pada putri orang lain di akhir pekan hari ayah. Menurut saya, ini adalah keadilan, dan seharusnya hal itu tidak pernah terjadi sejak awal. Benar kan? Itu benar-benar menjijikan, tapi saya senang ayahnya bisa ada di sana. Tersangkanya sendiri adalah seorang ayah dari 5 anak. Ruang sidang penuh dengan keluarga dan tetangga yang mendukung Ali. Para penyelidik mengatakan bahwa putri Ali sebenarnya melaporkan ayahnya hilang ke polisi pada hari ketika dia dituduh memperkosa anak orang lain. Sekarang jika Anda mengatakan bahwa orang kulit putih juga melakukan itu, Anda harus mengerti. Anda harus mengerti bagaimana per kapita itu bekerja. Inilah sebabnya saya menunjukkan statistik itu kepada Anda sejak awal. Anda tidak bisa bersembunyi di balik alasan itu, orang kulit putih juga melakukan itu. Ya, di negara mayoritas kulit putih, hal seperti itu memang akan terjadi. Lihat, pria Denmark juga melakukan pemerkosaan. Tapi jika itu adalah patokannya, jika itu adalah patokan mayoritas, maka seperti yang saya katakan, angka-angka ini, orang-orang ini seharusnya tidak lebih tinggi dari itu. Mereka seharusnya di bawah Denmark, mereka seharusnya di bawah rata-rata nasional. Jika Anda ingin mengatakan bahwa multikulturalisme memperkaya kita, atau budaya-budaya ini tidak lebih misoginis, menurut Anda, ketika orang-orang dari negara yang sangat patriarkal dan misoginis datang ke Barat, menurut Anda mereka akan menjadi seperti apa? Begitu mereka masuk, mereka tiba-tiba akan menjadi feminis gelombang keempat. Lihat ini, Somalia, itu ada di sana karena suatu alasan. Lihat ini, masjid-masjid di Inggris telah ketahuan menikahkan anak-anak dengan pria dewasa. Masjid-masjid, ini adalah sesuatu yang bersifat institusional. Seorang reporter yang menyamar pergi menemui seorang ulama Muslim senior di West Yorkshire. Mufti Syamsul Huda Khan Misbahi bekerjasama dengan kepolisian West Yorkshire telah berbicara menentang pernikahan paksa tetapi setuju untuk melakukan upacara pernikahan dan nikah yang melibatkan seorang gadis berusia 14 tahun. Laki-laki itu berusia 20 tahun dan dia tinggal di London. Jadi di situ tertulis bahwa kamu ingin menikah, benar? Karena akan menikah bagaimanapun juga. Dia 100% benar. Muhammad menikahi Aisyah ketika dia berusia 9 tahun. Inilah sebabnya dia dengan jelas, imam ini berada di London. Dia berkata, tidak, itu benar-benar baik-baik saja. Tidak ada yang salah dengan itu. Kita bisa melakukannya. Mufti dari Jamia Masjid Kanzul Iman di Heckmondwike kemudian menegaskan bahawa gadis 14 tahun yang katanya baru sekali bertemu dengan pria itu bisa meninggalkan rumah untuk tinggal bersamanya. से बात वो लंदन चलेगा चाहिए था ये ठीक है ना Yes. सब फिर जायज है बिल्कुल सब everything सब कुछ. Semuanya itu jaisa, jasmin, legal. Semuanya diperbolehkan, tidak ada yang salah dengan itu. Kamu tahu kenapa itu terjadi? Karena sekali lagi, pemerintah barat yang berturut-turut menutup mata atas nama multikulturalisme. Inilah yang kami maksud dengan multikulturalisme. Ketika kamu mengundang budaya asing, maka kamu bukan hanya mengundang pakaian warna-warni, perayaan mereka dan makanan mereka. Kamu juga mengundang praktek-praktek mereka. Itu praktek-praktek standar mereka, seperti pernikahan anak seperti itu. Pernikahan anak, budaya kehormatan seperti itu. FGM, burka, nikab, penyembelihan halal. Kamu melakukan semua itu. Lihatlah video ini. Ini adalah konsekuensi nyata dari hal itu. Saya senang gadis-gadis ini sekarang mulai mendapatkan keadilan. Oke, terima kasih kepada Rupert Lowe karena telah melakukan penyelidikan mendalam terhadap skandal geng pemerkosa. Beberapa orang memperkirakan jumlahnya bisa setinggi 250.000 orang. Bahkan saya pikir lebih dari 500 pelaku sudah dihukum. Anda pikir mereka semua hanya melakukan pelanggaran sekali? Tidak. Terutama jika Anda melihat garis waktunya. Ini berlangsung selama beberapa dekade. Pastor Dan, kamu pergi ke sekolah setempat. Iya. Apakah kamu sudah tinggal di daerah ini seumur hidupmu? Iya. Kamu sedang mengalami masalah di sekolah. Bisakah kamu jelaskan lebih lanjut tentang jenis masalah yang kamu alami? Cowok-cowok Asia datang ke aku dan bilang, aku akan memperkosa kamu.
Dan kalau kamu nggak ikut aku akan memukul wajahmu dengan buku 5. Dan kalau kamu nggak mau, kasih aku oral seks. Dan ini terjadi di sekolah pada beberapa gadis. Ini bukan kasus individu. Tidak, ini sudah terjadi pada banyak gadis. Bayangkan hidup ketakutan di negara Anda sendiri. Saya sudah melihat begitu banyak video seperti ini dari Wina, dari Finlandia, dari begitu banyak, bukan Finlandia maaf, dari Swedia. Begitu banyak negara di mana anak-anak kulit putih asli menjadi minoritas dan mereka benar-benar diintimidasi, dipukuli, ditampar, dihina oleh orang-orang dari latar belakang budaya lain. Ketika sejarah periode waktu ini ditulis, 10 tahun dari sekarang, umat muslim akan berkata, kami menjadi korban, lihat betapa jahatnya Barat. Baiklah, biarkan mereka menulis apapun yang mereka mau, karena mereka bisa kembali dan menulis sejarah mereka sendiri. Inilah mengapa kamu harus mengendalikan narasi. Budaya asli harus melakukannya. Setiap masyarakat menulis sejarah sesuai dengan citra mereka sendiri. Disinilah Barat mulai melakukan kesalahan. Sejarawan Inggris mulai menyalahkan Inggris karena menjadi Inggris. Ya, masuk akal, oke. Jangan membenarkan perbudakan, tapi rayakanlah fakta bahwa Inggris mengakhiri perbudakan. Kolonialisme adalah produk dari zamannya. Saya tidak berpikir Inggris harus meminta maaf atas hal itu. Saya sebenarnya semakin menjadi pendukung sejarah Inggris. Bukan berarti kolonialisme itu sendiri baik dari sisi kemanusiaan, tapi secara objektif, kolonialisme adalah produk dari zamannya. Setiap peradaban sampai saat itu, ketika mereka bisa menjajah masyarakat lain, pasti melakukannya. Orang Muslim melakukannya, bangsa Mongol melakukannya, bangsa Romawi melakukannya, bangsa Mesir melakukannya, bangsa Persia melakukannya, semua orang melakukannya, bahkan orang India juga melakukannya. Orang India mengklaim bahwa mereka tidak percaya pada penaklukan. Mereka menaklukkan sampai ke Jepang. Maaf, mereka hanya sampai ke Afghanistan. Setiap budaya pernah melakukannya. Jadi kenapa hanya Britania yang harus meminta maaf atas perilakunya di abad ke-18 dan ke-19? Tidak. Sebenarnya, Amerika, tatanan dunia Amerika yang muncul setelah Britania atau Kekaisaran Britania, tatanan dunia Amerika adalah perpanjangan dari budaya Britania. Dan itulah sebabnya saya mengatakan, Amerika adalah negara adidaya paling baik dalam sejarah umat manusia. Amerika mengakhiri kolonialisme, memainkan peran penting dalam mengakhiri kolonialisme. Amerika memperkenalkan tatanan dunia baru, di mana Anda tidak harus menjajah suatu masyarakat atau negara untuk mendominasi dunia atau menjadi hegemon. Itulah kejeniusan Amerika. Mungkin. Tidak, saya rasa itu memang sudah dirancang. Karena para pendiri Amerika pada dasarnya menentang kolonialisme. Itulah sebabnya mereka menciptakan cita-cita yang mengarah pada dunia tempat kita hidup saat ini. Jika Amerika bertindak seperti negara adidaya lain di masa lalu, maka Amerika pasti sudah menaklukkan Swiss, kan? Amerika tidak pernah menyerang negara demokrasi kecil lainnya. Kenapa? Tapi saya jadi melantur. Mari kita selesaikan saja ini. Menurutmu, para guru dan pihak berwenang sadar akan hal ini? Iya. Maksudku, kamu mungkin tahu bahwa program Edge of the City berfokus pada gadis-gadis muda sepertimu yang menjadi sasaran orang Asia untuk dijerat di daerah ini. Menurutmu, apakah itu merupakan gambaran yang akurat tentang apa yang sedang terjadi? Iya. Apakah kamu sudah menghubungi polisi terkait ancaman pemerkosaan terhadapmu? Iya. Dan bagaimana tanggapan polisi? Mereka bilang akan menyelidikinya. Dan itu saja. Iya. Bagaimana tanggapan gurumu? Murid-murid akan diskors selama 15 hari sekolah. Benar, dan itu saja. Iya. Jadi begitu mereka dikeluarkan, mereka menunggu di luar sekolah. Itu mungkin yang akan terjadi, dan saya yakin akan hal itu. Ada juga tuduhan bahwa remaja laki-laki Asia nongkrong di luar sekolah dan di dalam mobil-mobil mewah, pada dasarnya menakut-nakuti gadis-gadis muda seperti kamu dengan ancaman. Apakah itu benar? Iya. Dan ini terjadi sekali seminggu, 2 kali seminggu? Di sinilah jika Barat punya nyali, jika Barat tidak benar-benar ingin memfasilitasi orang-orang ini, polisi seharusnya sudah datang ke sana, menghajar mereka habis-habisan. Seperti kamu tahu, zaman dulu. Mereka seharusnya menghajar mereka habis-habisan. Mereka tidak akan pernah berani. Alasan mengapa mereka menjadi begitu berani dalam tindakan premanisme mereka adalah karena pihak berwenang kita tutup mata. Iya, setiap hari, iya. Dan pihak berwenang tahu itu terjadi, tapi mereka tidak melakukan apa-apa.
Dan bagaimana perasaanmu saat kamu menjadi target orang-orang ini? Aku merasa terintimidasi olehnya. Dan Aku sangat menyesal. Ini sangat menyakitkan untuk dilihat. Benar-benar sangat menyakitkan untuk dilihat. Kamu mungkin berkata, hanya beberapa oknum saja. Lihat itu. Ini bukan hanya beberapa oknum. Ini masalah budaya. Lihat ini. Lihat ayah dari seorang pelaku pemerkosaan beramai-ramai asal Pakistan. Dia bilang, kamu tahu, dengarkan dia. Coba dengarkan dia. Dia adalah ayah dari seorang pelaku pemerkosaan berkelompok terhadap seorang anak. Dan jelas, dia bukan perawan atau baru dalam hal seks. Jadi kamu tidak melihatnya sebagai pemerkosaan. Ya, saya tidak melihatnya begitu. Dan dia berumur 13 tahun. Dia masih 13 tahun. Ya, jelas. Memang ada tanggung jawab di situ. Ada sebagian tanggung jawab karena dia bilang kalau dia bukan baru dalam hal seks. Tapi sejauh menyangkut soal grooming, menurut saya hakim sudah terlalu berlebihan. Juri juga sudah terlalu berlebihan. Polisi juga sudah terlalu berlebihan hanya karena anak ini seorang rasis. Sudah terlalu berlebihan. Hanya karena anak ini seorang rasis. Bukan cuma para ayah, lihat ini. Bahkan istri-istri mereka mendukung suami mereka yang pemerkosa. Gadis kulit putih itu kotor. Istri-istri pria Asia yang dipenjara karena memperkosa gadis-gadis Inggris yang rentan mengungkapkan mengapa mereka menyalahkan para korban. Penulis Muslim terkemuka membujuk keluarga para pemerkosa yang dipenjara untuk membagikan kisah mereka. Namun di balik cadar mereka, para istri mengatakan bahwa mereka juga menyalahkan para gadis dan orang tua mereka. Saya teringat cuitan Bushra Sheikh di mana dia mengatakan ada seorang wanita yang berkata, seorang wanita Inggris kulit putih bertanya padanya, mengapa menurutmu para muslim, para pemerkosa ini hanya menargetkan gadis-gadis non-muslim? Dan Bushra Sheikh menjawab, kamu belum siap untuk percakapan itu. Maksudnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya mencoba mencari cuitan itu darinya, tapi mungkin dia sudah menghapusnya. Inilah yang dia maksudkan. Jadi kalau kamu berkeliaran, kalau ayahmu tidak mengawasi putrinya, kalau kamu berjalan-jalan dengan rok pendek dan merokok, atau berbicara dengan pria atau anak laki-laki, maka kamu pantas mendapatkannya. Bushra Sheikh, biar saya tunjukkan siapa Bushra Sheikh. Ini Bushra Sheikh. Bushra Sheikh bukan seseorang yang, dia pura-pura bukan seorang muslim radikal yang tidak berpikir. Inilah dia sebenarnya. Beginilah cara dia berpakaian, inilah dia. Lihatlah dia. Wanita muslim yang tidak memakai hijab atau burka, meskipun dia sudah melepas hijabnya. Dulu dia memakai hijab, tapi dia melepasnya karena ingin tampil di TV. Seorang wanita menggambarkan para korban sebagai kotor dan mengatakan mereka berpakaian tanpa rasa hormat. Ini masalah budaya, teman-teman. Ini masalah budaya. Ada alasan mengapa mereka menargetkan gadis non-muslim. Ya, tentu saja mereka menargetkan yang rentan. Jika ada seorang gadis yang punya saudara laki-laki dan ayah yang menjaganya, tapi kita hidup di masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. Jika kamu tidak punya ayah atau tidak punya saudara laki-laki, bagaimana jika kamu tidak punya saudara laki-laki? Bagaimana jika kamu anak tunggal? Bagaimana jika ada alasan lain? Itu tidak berarti kita hidup di masyarakat primitif seperti manusia gua, di mana perempuan harus selalu dilindungi dan dijaga oleh laki-laki. Karena kita tidak hidup di Somalia, kita tidak hidup di Pakistan atau Afghanistan. Itulah sebabnya ketika kamu membawa masuk budaya misoginis dunia ketiga, bersiaplah menjadi korban praktek barbar manusia gua dari dunia ketiga. Tapi ini akan berakhir, teman-teman. Ini akan berakhir. Jutaan harus pergi dan jutaan akan pergi.